Ada banyak keluarga kami yang menderita penyakit kulit terdampak oleh debu batu bara. Hampir setengah tahun saya batuk. Kadang-kadang bau sengit, Bu. Their support for coal not only would cost the world its climate goals, it's a stupid investment. Almost 200 countries have put their name to the Glasgow Climate Pact, marking the beginning of the end for coal power. Dari energi batu bara masuk ke renewable energy. Kelihatannya mudah, tetapi dalam prakteknya itu ada sesuatu yang sangat sulit di lapangan. Ratusan warga Rusunawa Marunda, Jakarta Utara berunjuk rasa. Akibat debu batubara itu, kesehatan warga terancam. Ini adalah rintihan jeritan dari warga Rusunawa Marunda yang setiap hari menghirup udara debu batubara. Mbak Nana, ini debu batubara yang di belakang sekolah kami. Nempel itu yang halusnya halus banget. Hitam-hitam gini? Iya. Dengan mendorong besar-besaran produksi batubara, pemerintah tengah mendorong penghancuran wilayah yang lebih luas. Kalau di sini kan udah jelas karena memang ada temuan, jadi bukan hanya dugaan. Ini kan basa-basi banget. Harusnya ditutup rapat semua, Pak. Iya, betul. Belum ada izin lingkungan, itu sangat salah. Kami bisa bilang KCN belum taat. Batubara dan politik sudah berkelindan kuat, dan itu yang mengakibatkan sulitnya kita meninggalkan batubara. Batu bara, sumber energi yang digemari karena murah sekaligus melimpah di negeri ini. Indonesia tercatat sebagai penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Namun eksploitasi, pengerukan serampangan, meninggalkan berbagai konsekuensi. Di hulu jadi penyumbang deforestasi, di hilir jadi biang emisi yang memperparah krisis iklim. Dan ada satu buntut persoalan, petaka yang kasat mata, tapi seringkali luput dari amatan. Debu. Ini Satap, atau Sekolah Satu Atap yang ada di Marunda, sebuah kelurahan di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam satu gedung ini ada SDN Marunda 05, SMPN 290, dan SLBN 8. Lokasinya tepat di bibir pantai utara Jakarta. Dan ini kawasan aktivitas warga di Marunda yang jaraknya paling dekat dengan lokasi bongkar muat batu bara. Hanya sekitar 500 meter. Baru sebentar menginjakkan kaki, saya sudah merasakan sendiri terpaan cemaran udara itu. Mata kelilipan, partikel debu menembus lapisan masker, masuk ke rongga mulut. Tak terbayangkan bagaimana mereka yang sepanjang waktu berkeseharian di lingkungan ini. Di antara hembusan debu, mata Najwa menyelidiki apa yang terjadi. Jadi memang terasa sekalinya itu 2 tahun terakhir, Ibu bilang? 2 tahun terakhir. Kalau ada angin, bisa untuk pembersihannya sehari bisa 4 kali, 5 kali. Saking kotornya, baik di koridor ataupun di dalam kelas. Saya membayangkan kalau yang murid-murid yang lebih kecil itu juga pasti dampaknya atau efeknya lebih terasa buat mereka, ya Bu? Betul. Yang lebih parah kan kita SLB, Mbak lihat, SLB dengan kondisi fisik masing-masing aja sudah bermasalah. Kalau dipikir ya Mbak, nah, sekarang dengan ditambah lagi dengan adanya debu. Ini ruangan Ibu? Ini ruangan saya, Mbak Nana. Oke. Silakan. Iya. Mbak Nana, ini debu batu bara yang di belakang sekolah kami. Oh, langsung ya Bu itu? Iya. Ini nggak ada 500 meter kayaknya tuh Mbak Nana. Udah bentukannya kayak gunung-gunung kayak gitu. Bongkar muat di situ, gitu ya kan? Ini hampir selalu ada kegiatan biasanya Bu? Kita memang nggak muatnya. Ada. Masih berlangsung. Udah
debunya terasa banget. Terasa orang di sini juga pas itu ada orang sekolah biasanya kan piket kan pagi siang doang kembali. Sekarang pagi juga. Terus daerah baik dulu. Soalnya masuk ke sekolah pagi-pagi biasa juga meja-meja banyak debunya, bersihin dulu. Oh jadi pas masuk kelas pagi-pagi udah berdebu mejanya. Harus apa? Gantian piket. Ada jadwalnya. Kapan tuh sehari berapa kali harus bersihin meja? 2 kali. Kita murid tahu nggak ini penyebabnya apa? Atau bu guru biasanya ngejelasin ke siswa nih karena apa nih? Tahu. Udah dijelasin sama-sama. Apa biasanya dijelaskannya ke murid-murid tuh gimana? Bahwa ini karena debu batu bara gitu. Iya. Anak-anak juga udah paham dengan adanya batu bara, ternyata dia bisa batuk atau nggak nyaman pernapasannya seperti itu. Mereka nerima aja gitu atau mereka mengeluh atau marah atau gimana? Rata-rata siswa sikapnya gimana sama situasi seperti ini? Ada beberapa yang mengeluh ya Mbak, cuman ya bagaimana ya? Mengeluh tuh ke siapa? Karena kita kan nggak bingung ya. Sudah sounding ke sana juga nggak ada efek lagi, nggak ada tindak lanjut lagi dari sana gitu, gimana baiknya. Tapi karena pembelajaran sekarang tatap muka, jadi mereka senang aja karena sebelumnya kan belum pernah masuk sekolah, nggak tahu temennya, jadi jadi dilema ya. Iya. Senang masuk sekolah tapi terus masuk ngadepin situasi seperti ini. Tadi bilangnya skincare-nya debu. Iya, jadi skincare-nya batu bara Batu bara ya, pakai toner diisep setiap hari. Setiap kalau misalnya nih datang ke sekolah, terus kalau misalnya kita bersih muka itu pasti debu hitam. Oh iya, hitam. Pulang sekolah bersihin muka hitam. Iya. Orang datang sekolah juga, jadi kita bersih padahal. Iya. Pulang bersih lagi, hitam lagi kapasnya. Skincare batu bara ya. Skincare jadi batu bara. Alami. Biasanya debunya di mana aja, Pak? Seluruh ini punya di teras semua di pegang-pegangan sini, di tangga semua, hampir semua seluruh inilah nyebar. Kelas juga banyak. Karena angin kan. Semua di kelas-kelas pun masuk semua sama. Wah, ini padahal tulisannya udah jelas ya, Bu? Iya, betul. Sekolahku bersih, indah, hijau, dan asri karena kami semua selalu menjaga kebersihan. Betul. Menjaga kebersihan, tapi nggak. Iya. Menjaga kebersihan. Setengah mati jaga kebersihannya, Iya. Pak. Bukan karena anak-anaknya, bukan karena lingkungan sekolahnya, tapi karena lingkungan luarnya, faktor luar. Gitu. Jadi tantangan luar biasa, jaga kebersihan. Iya. Bentang alam di Marunda memang telah berubah. Citra satelit menunjukkan hal itu. Demi menampung pelabuhan Marunda dengan aktivitas bongkar muat batu bara, lautan disulap jadi daratan. Iya, sayangnya sampai sekarang tidak ada aturan clear begitu ya, yang dengan spesifik menyebut jarak yang diperbolehkan untuk terminal bongkar muat batu bara dengan pemukiman. Justru ketika kemudian pengelola terminal bongkar muat batu bara tidak memiliki analisa mengenai dampak lingkungan tersendiri khusus untuk kemudian terminal bongkar muat batu bara, disitulah letak kegagalan dalam perencanaannya. Tak jauh dari gedung sekolah berdiri Rusunawa Marunda. Dihuni hampir 3.000 orang. Sebanyak itu kepala terkepung ancaman polusi debu batu bara. Bukan tak melawan, warga Rusun Marunda sudah beberapa kali menuntut pencemaran udara akibat bongkar muat batu bara. Dan hingga kini masih menanti solusinya sambil bertahan sebisanya. Iya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, dijanjikan hidup layak, warga Busuran Jakarta malah hirup batu bara di Rusunawa Marunda. Ya karena kami memang sebagian dari relokasi di wilayah-wilayah yang ada di Jakarta, direlokasi di DKI, di Rusunawa Marunda dengan harapan hidup lebih layak, hidup lebih sehat, tapi ternyata hari ini debu batu bara menyelimuti Rusunawa Marunda dan sekitarnya. Gitu, Mbak. Makanya saya mau datang langsung ke Rusunawa, Siap. mau dengar cerita langsung Pak Didi. Siap. Dan teman-teman di sini. Ya ini rumah-rumah unit warga yang memang harus ditutup ya, nah kayak ini Mbak. Pekat hitamnya udah nempel, ada di selasar-selasar
jendela seperti ini nih. Luar biasa ya tebalnya ya, Pak. Sangat tebal sekali karena ini di lantai 5 dan di sana kita akan bisa lihat warga membuat satu antisipasi sih. Kalau menurut saya sih ya seperti itu. Dia akan bikin jaring-jaring gitu. Jadi ini warga berupaya sendiri untuk mencegah minimal untuk mengurangi supaya debunya masuk gitu ya, Pak. Iya, seperti itu sih. Jadi jendela harus tutup terus gitu harus ya. tutup terus. Terus bikin apa lagi nih, Pak? Nah, ini jaring usaha masyarakat untuk memfilter, tapi ternyata partikelnya lebih kecil ya, tetap Lebih halus saja. ya? Lebih halus gitu. Oh, jadi ini warga sekitar nih, warga sini yang masang? Warga sini yang memasang. Harapannya debu batubaranya nggak masuk ke unit hunian, tapi ternyata masih. Karena kalau kita lihat dari jaraknya ada banyak industri, tongkang dan lainnya di belah sana juga ada. Debu batubaranya yang hitam semua. Ada pasir, ada debu bara. Ada batubaranya. Oh, itu yang hitam ya? Yang hitam itu mono. Berarti sampai sekarang aja nggak ada penutup itu kan nggak ada. Hanya dibiarkan begitu saja kan. Kalau anginnya kemari ya wajar bahwa ada debu batubara di wilayah kita. Rata-rata keluhan kesehatan warga itu apa, Pak Didi? Kalau keluhan warga rata-rata adalah satu sesak napas, gatal-gatal, dan ada beberapa yang iritasi mata. Yang kita takutkan adalah plek hitam ketika ini kan akut sampai bertahun-tahun baru ketahuan. Itu sih yang kami efek jangka panjangnya terutama yang dikhawatirkan. Ya. Ibu, iya, Ibu. Buat tangan nggak apa-apa lah. Jadi TV terus. Alhamdulillah, Ibu udah habis belanja? Iyalah. Oh, Ibu tinggal di sebelah mana? Di sini, di lantai 2 saya. Lantai 2. Lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Didi soal debu. Oh, iya. Ibu ngerasa juga? Ibu ngerasa gatel tuh badan itu. Iya. Apa yang Ibu rasain apa? Gatel. Gatel? Iya, apa ini, Bu? Badan? Gatel tangan apa tuh? Kayak brutus gitu ya kan? Itu rata-rata seperti itu. Semua badan deh. Sejak kapan Ibu ngerasa gitu? Sejak tinggal sini langsung? Enggak, pertamanya enggak, lama-lama kok. Makin lama makin berasa? Itu debu ya Allah, coba lihat tuh rumah tuh. Kasih akan udah kita tinggal di sini, aduh udah miskin, udah gatel, udah aduh. Kasihan rakyatnya gitu. Sangat begitu terus. Ini makanya Pak Didi lagi mau nganterin saya ngelihat tempat-tempat yang banyak debunya, biar ngelihat langsung gitu, Bu. Kalau angin kencang udah. Setiap angin ya pasti ya? Iya, angin arah sana tuh. Kan pabriknya di sana kali. Udah hitam semua itu lantai. Oke, Bu. Sehat-sehat terus ya, Bu. Sehat-sehat ya. Pak Cepi, Bu Ruli, yang DT semuanya memang di sini? Di sini, saya tinggal di sini semua. Di lantai berapa kalau Cepi? Saya di lantai 3. Lantai 3. Kalau Bu Ruli? Saya lantai 5. Di atas berarti ya? Lantai 5 ya. Nomor 18. Lantai 1 sebelah situ. Di situ ya? Iya. Oh, oke. Jadi yang dirasakan efeknya apa aja, Pak Cepi? Ya, efeknya banyak sekali ya, Bu. Kayak semacam dari batuk-batuk, gatal-gatal gitu. Terus ya tiap hari ini kita harus ngebersihin gitu ya di lantai-lantai itu. Itu debu semua. Mungkin kita bisa 6 kali waktu itu ya, 6 kali, 5 kali itu selalu ngebersihin itu. Dari kami bangun tidur lihat keluar itu udah debu sampai mau tidur lagi. Jadi aktivitas kita tiap hari itu selalu menghirup debu. Gitu. Kitanya nggak ngeh. Ya kita pindah, kita ngelihat ini kayaknya enak nih, udaranya bersih gitu ya. Lama-kelamaan kok kayaknya lantai hitam, baru kita oh iya itu ada pembongkaran itu. Kita tadinya itu nggak tahu kalau itu debu, Bu. Kita taunya ya hitam gitu ya. Pas kita lihat kapal bawah datang, perginya kosong. Apalagi saya sering di lantai 5 sering lihat ya. Oh iya, pantesan saya kok debu ini kotor, berarti ini ya. Kita tadinya mah ngomong sama ibu-ibu ya. Kok iya debu ya, kadang-kadang bau sengit, Bu. Kata kita bakar apa ya? Beda ya? Bau sengit, sengit banget gitu. Bakar gitu. Kata saya, kok bau apa ya? Coba lihat, takut ada kabel kebakar, gitu ya. Enggak, ini mah bukan batu bara. Oh iya, kita ngeliat ke sana, oh iya bener lagi bongkar. Mungkin itu turunin dari kapal pas panas kali ya. Jadi uapnya itu keluar, wangi sengitnya itu.
Terus saya pengen tahu, jadi kalau misalnya Ibu ke Eyang Deti, dampaknya apa ke Eyang? Batuk. Batuk? Ya udah hampir setengah tahun saya batuk. Setengah tahun nggak sembuh-sembuh tuh batuk? Enggak, sampai di tes PCR negatif, nggak ada apa-apa. Oh, sempat ngiranya COVID? Iya, karena nggak ada demam, nggak ada anget, cuma batuk kayak batuk kering gitu. Secara kasat mata terlihat beda debunya, Pak? Kelihatan. Beneran saya bawa contohnya. Ada ya, saya lupa. Nah ini. Kalau debu biasa itu nggak seperti ini, Bu. Ini Pak Cepi dapetnya ngambil dari sekitar rumah aja? Iya, dari depan rumah saya ini, teras pada waktu itu ini saya ambil itu. Ini kan sangat beda sekali ya. Iya, kasar dan tebal ya, Bu. Iya. Ini nempel di baju-baju nih kayak begini? Iya. Di baju, di piring, di kasur. Di kasur juga? Iya. Walaupun udah dirapiin, kita itu nempel itu yang halus banget. Hitam-hitam gini? Iya. Keperabotan. Ya, bahkan di dalam lemari aja makanya sampai masuk gitu. Dalam lemari pakaian. Iya, ininya ya. Sekitar 11.000 jiwa warga di wilayah pesisir Kelurahan Marunda berada di bawah ancaman debu yang tertiup angin menerjang pemukiman. Bukan saja efek jangka panjang yang belum bisa diterka, tak sedikit warga sudah mengalami langsung dampaknya. Infeksi pernafasan, iritasi kulit hingga gangguan penglihatan hanya sebagian dari derita kesehatan yang mestinya sudah mengundang tanggapan serius. Terkait dengan temuan kasus penyakit, jadi memang yang paling dominan itu masih, memang sih ada beberapa penyakit lain ya, jadi beberapa penyakit terbanyak itu memang terkait dengan infeksi saluran pernafasan akut, ya, terus kemudian adanya konjungtivitis atau radang infeksi mata, terus kemudian adanya penyakit kulit ya, seperti dermatitis, terus kemudian ada juga hipertensi. Nah ini yang kita masih kaji lebih jauh. Apakah terkait dengan pencemaran atau tidak. Dari kita lihat yang terkait dengan infeksi saluran pernafasan itu ada 18%, terus kemudian gangguan mata itu ada 8%, dan gangguan kulit 10%. Itu dari sejumlah, itu yang kasus terbanyak yang dilakukan pemeriksaan kemarin. Ya, jadi ada sekitar yang mungkin mengarah ke arah pencemaran itu mungkin sekitar 36% ya. Bisa dibayangkan kalau anak-anak kita gitu ya tercemari, terpapar, apalagi secara intensif gitu ya, terus-menerus oleh bahan-bahan berbahaya yang ada di batu bara, logam berat dan lain-lain itu, kalau tertiup angin debunya gitu ya, itu akan terhirup dan kemudian dampak berbahayanya itu jangka panjang, dan kita bicara penyakit yang bukan main-main. Kita bicara kanker yang dapat dipicu dari limbah-limbah atau bahan berbahaya itu, kemudian gangguan organ dalam, bahkan juga bisa soal pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan anak-anak kita. Saya mendatangi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Otoritas Pelabuhan Marunda. Faktanya pada 14 Maret 2022, Dinas Lingkungan Hidup sudah menjatuhkan sanksi kepada salah satu operator pelabuhan di Marunda, PT Karya Citra Nusantara atau PT KCN, terkait pencemaran debu batu bara. 2 pekan kemudian, sanksi administratif juga dijatuhkan ke 2 perusahaan lainnya, PT HSD dan PT PBI. Jadi temuan utamanya itu apa, Pak Asep? Ya, memang dari investigasi kami terbukti bahwa pencemaran udara yang sampai ke pengaduan tersebut dari warga Rusun Marunda memang juga disebabkan oleh PT KCN itu, Mbak. Jadi dan kami juga tim dari Pak Haryadi itu saat ini juga sedang berusaha melakukan kajian terhadap debu-debu yang yang sampai ke warga Rusun Marunda tersebut. Tetapi dari hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh timnya Pak Dedi Siono ini, PPLH, memang terlihat, Mbak. Jadi dari stockpile yang tidak ditutup, kemudian pada saat mereka bongkar muat batu baranya itu menimbulkan debu dan itu berterbangan, itu memang terindikasi bahwa penyebab dari pencemaran udara itu memang dari KCN. Jadi ini contoh hasil uji yang kami lakukan, ya. Jadi ini adalah garis batas baku mutunya. Ya, jadi kalau di bawah ini berarti dia di bawah baku mutu, dan kalau di atas ini berarti melebihi batas baku mutu. Ini kami lakukan ketika di STIP waktu itu, Mbak. Karena memang ada permohonan pengujian di STIP. Akhirnya kami melakukan nurunin tim di STIP karena STIP dan Rusun Marunda kan jaraknya juga nggak terlalu jauh, Mbak. Nah, di sini sebenarnya terlihat bahwa majority dari 2 minggu ini semuanya di atas baku mutu.
Saya mengkonfirmasi hal ini ke kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas KSOP Marunda yang memberikan izin operasional pada operator pelabuhan di Marunda. Saya bertanya, apakah selama ini PT KCN mengikuti aturan? Ya, saya bisa yakinkan kenapa. Buktinya adalah mereka setiap 6 bulan sekali memberikan laporan ke LH. Terakhir semester 2 2021, dokumennya ada pelaporannya. Pengukuran udara segala macam bisa nanti dicek dan mereka udah lapor kepada LH setempat, ada bukti lapornya satu. Yang kedua, jadi dalam bongkar muat batu bara, kami memang sudah memiliki satu SOP. Yang pertama, pada saat bongkar, itu disiram dengan air, disemprot. Ada kita buktinya setiap kali. Dan memang di sana itu nggak hanya batu bara aja, memang bongkarnya bermacam-macam. Ketika bongkar batu bara, standar prosedurnya adalah kita selalu semprot dengan air. Lalu, jika dia memang ada tempat penumpukan sementara atau stockpile di pelabuhan, maka kita tutup pakai terpal. Kalau di sini kan udah jelas karena memang ada temuan, jadi bukan hanya dugaan. Dan kalau tadi Pak Isa bilang itu wewenangnya LH begitu ya, tapi kalau pada saat pembelaan tampaknya Pak Isa menggunakan pembelaan yang itu. Tapi ketika saya tanya hal-hal yang sifatnya temuan, Pak Isa bilang itu baru dugaan. Jadi kayaknya agak beda-beda nih Pak Isa. Oh bukan, maksud saya tuh hanya dugaan itu dari LH, saya bukan dari saya. Saya nggak menutupi Mbak ya, karena saya juga sempat ke lapangan itu. Memang dari sekian banyak sanksi, terutama sanksi yang berhubungan sama udara ya, kita melihatnya dengan udara dulu. Seperti tanggul mereka belum bangun, kemudian menutup dengan terpal juga mereka belum. Itu kemudian termasuk yang memfungsikan Pier 1 ke Selatan untuk membuat bongkar bahan jadi yang tidak berpotensi menimbulkan, itu juga baru dilakukan sama mereka kemarin. Jadi itu pun baru dilakukan setelah adanya sanksi ini. Nah kemudian juga sampai misalnya penyemprotan segala macam itu sampai saat ini juga belum dilakukan oleh mereka. Jadi ini kondisi yang kami ambil di lokasi, ini ada timestamp-nya Mbak. 23 Maret 2022. Iya, sampai pukul 11 siang. 11 siang. Ini kondisi bisa terlihat bahwa memang ini udah kabut itu loh. Ini udah bukti bahwa memang terjadi pencemaran karena bongkar muat batu bara di sana. Ini spesifiknya lokasinya di KCN, Pak? Di KCN. Ini ada di stockpile. Iya, stockpile mereka, Mbak. Itu ada Google-nya juga. Itu terlihat memang kondisi seperti itu. Itu loh. Dan kalau secara tanggal 23 Maret itu memang tinggi, Mbak. Jadi ada berbeda nih. Pak Isa mengatakan itu dilakukan, sementara temuannya suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta mengatakan tidak dilakukan. Nah, kalau ada dua temuan yang berbeda ini, Pak Wisnu, bagaimana? Jadi prinsipnya begini ya, Mbak Nana. Terkait dengan dokumen lingkungan dan pelaksanaan daripada dokumen lingkungan itu adalah ranah dari teman-teman Kementerian Teknis atau dinas terkait. Ya, ketika mereka menyatakan bahwa dokumen lingkungannya tidak memenuhi syarat dan kita diinfokan tidak memenuhi syarat, berarti sudah lengkap prasyarat untuk menyatakan bahwa operator pelabuhan itu tidak memenuhi syarat sebagaimana pelabuhan itu dioperasikan. Silang pendapat masih terjadi terkait temuan-temuan yang ada. Maka Mata Najwa memutuskan untuk mengecek langsung ke lapangan dengan mengikuti sidak yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT KCN. Kita hari ini akan langsung tinjau lapangan. Kita akan bertemu dengan pihak KCN-nya dan melihat ketaatan mereka terhadap sanksi yang sudah kita berikan. Kita akan coba lihat progresnya, terutama untuk yang pencemaran udaranya. Karena memang yang menjadi isu yang menjadi keluhan masyarakat itu kan terhadap pencemaran udaranya. Iya, jadi kita bisa melihat mereka tuh sebenarnya patuh atau tidak dari kegiatan bongkar muat itu, Mbak. Dan itu tercatat dalam logbooknya. Jadi kalau misalnya logbooknya mereka menyatakan sudah geser ke sana, tapi di logbooknya menyatakan masih di sini, berarti mereka masih melanggar. Ternyata terbalik basa-basi bener, Mbak. Ini
Mereka selalu bilang, Kak, Pak, ini kan stockpile yang tidak lama gitu kan. Mereka bongkar muat segala macam. Tapi kan buat kita ketentuannya memang ya jangan begini, ini kan basa-basi banget gitu. Harusnya ditutup rapat semua, Pak. Iya, betul. Pas bongkar muat baru mereka buka lagi. Enggak, menurut saya harusnya tutup kan? Harusnya tutup, Pak. Ini kayaknya tadi ada aktivitas. Ya kalau di video kan bisa kelihatan, Pak, tapalnya mana gitu loh. Iya. Buat kita kan cara menunjukkannya seperti itu, Pak. Dan satu pertanyaan lagi, kenapa kok ganti, Pak? Dulu Bapak bilang waktu saya datang ke sini kan mau pakai Polinet. Alasannya masih ada proses lelang segala macam, Pak. Beda, Pak. Polinet itu yang ini, Pak. Ini kan rusak kan. Ini sedang kita. Oh, ininya. Iya. Oh, ininya. Oh, bukan. Ini kita sedang ganti nih, Pak. Jadi mungkin minggu depan sudah mulai kita pasang yang barunya. Oke, saya klarifikasi lagi, Polinet itu bukan yang buat nutup. Bukan buat nutup. Iya. Ini untuk memecahangin ini. Memecahangin itu saja, dan itu akan yang sedang dalam proses lelangnya. Iya. Oke, sementara buat nutupnya adalah terpal biasa seperti itu. Betul. Oke. Dan memang harusnya kayak gini udah nggak ada bongkar muat. Saya pengennya sih kelihatan bahwa gimana kami bisa mengatakan bahwa Bapak menaati lingkungannya, sanksi kami kalau memang masih terbuka seperti ini. Ya. Kalau Bapak sudah lengkap, ada sprayernya, kemudian sudah stockpile-nya sudah tertutup, sudah rapi gitu, Pak. Kita juga bisa bilang ke masyarakat, KCN sudah berubah. Itu karena bukti yang kita dapatkan seperti ini. Tapi kalau masih pola-pola seperti ya yang kami lihat ini, ya kami bisa bilang KCN belum taat gitu, Pak. Akhirnya kan kita nggak akan pernah melihat perubahan di KCN itu loh, dan masyarakat akan terus menuntut bahwa memang KCN nggak pernah berubah, Pak. Tetap ada pencemaran ke kami dan sebagainya. Mata Najwa mengolah data bongkar muat barang di Pelabuhan Marunda sejak tahun 2019. Kami menemukan ada 3 operator pelabuhan yang beroperasi di kawasan Marunda, PT KCN, Marunda Center, dan PT KBN. Temuan kami, aktivitas bongkar muat barang curah di Marunda memang didominasi batu bara, tersebar dari Pelabuhan Samarinda, Bengkulu, Palembang, dan Jambi. Dan itu adalah lumbung-lumbung batu bara Indonesia dari berbagai korporasi pertambangan. Kemudian juga ada dari Sumatera. Sumatera juga ada yang menjadi kurang lebih terkenal dengan lumbung batu bara gitu ya. Jambi dan Sumatera Selatan. Mereka ngirim ke Marunda gitu ya. Untuk didistribusikan ke industri di sekitaran Jakarta atau PLTU batubara di sekitaran Jakarta. Jadi ini hilir mudik lintas pulau sebenarnya, dari pulau-pulau yang kurang lebih quote and quote kaya batubara gitu. Kemudian Kalimantan dan Sumatera, kemudian dikirim ke Jawa, yang notabene adalah konsumen energi paling besar. Memang kalau kita melihat tentang polusi debu, ini kan tidak hanya dari batu bara. Tetapi kalau kita melihat kan polusi yang menyebabkan pencemaran udara itu terdiri dari berbagai banyak faktor. Bisa dari kendaraan, bisa dari pasir, debu, dan jalan, dan yang lain-lain. Jadi kalau menyangkut debu ini, kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana mengatasi bersama para stakeholder. Keberadaan kami di Marunda sejak 2004 itu kan terus berkembang. Seperti kehidupan ini, pasti daerah industri pasti akan makin lama berdekatan dengan daerah pemukiman. Nah, itu yang mestinya kita carikan solusi bersama, karena tidak mungkin pelaku usaha itu hanya seorang diri mengatasi ini tanpa dengan bantuan pihak lain. DKI sendiri memiliki saham di pelabuhan ini. Jadi adalah tanggung jawab kita bersama. Dari proses 2004, semua itu sudah proper. Kalau enggak, tidak mungkin bisa konsesi, tidak mungkin dapat izin pembangunan 3 pier, tidak mungkin juga kita membayar PNBP setiap bulan, tidak mungkin juga kita bayar PBB. Nah, kalau kita hitung dari pajak, PNBP maupun PBB, itu kan nilainya sudah mungkin 160 miliar lebih selama ini. Jadi saya rasa kalau itu ada kesalahan dalam hal misalnya tidak, apalagi ada isu-isu yang katanya belum ada izin lingkungan, itu sangat salah. Ya, karena menurut saya itu semua sudah diverifikasi. Kalaupun ada perubahan yang harus kita juga sedang
berusaha akan mengikuti aturan yang ada. Sanksi administratif adalah salah satu langkah untuk memperjuangkan udara bersih di Marunda. Tapi apakah itu cukup? Dan memang diberikan jangka waktu berapa lama Pak kalau kita bicara sanksi ini? Sanksi itu antara maksimal 90 hari ya, Mas Dedi. Kami minta 90 hari semua item yang ada dalam sanksi itu memang kalau bisa sudah terselesaikan. 20 Juni 2022, 90 hari setelah pemberian sanksi administratif, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencabut izin PT KCN selaku operator pelabuhan karena dinilai tidak taat terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Itu artinya, PT KCN harus menghentikan seluruh kegiatan bongkar muatnya di Pelabuhan Marunda. SK pencabutan izin lingkungan PT KCN tersebut sudah kami sampaikan kepada PT KCN. Dan PT KCN diharapkan dapat segera menindaklanjuti atas keputusan pencabutan izin lingkungan tersebut. Dampak batubara itu dia tersambung dari hulu ke hilir, itu yang kita sebut sebagai rantai daya rusak pertambangan batubara. Saat ini setidaknya 5,9 juta lahan sudah dibebani konsesi pertambangan batubara. Di antara 5,9 juta hektar lahan itu, 2 juta hektar lahan itu ada di dalam kawasan hutan. Dengan mendorong besar-besaran produksi batubara gitu, dengan membuka lebih banyak bentang alam untuk dibuka sebagai tambang batubara, pemerintah tengah mendorong penghancuran wilayah yang lebih luas. Batubara itu juga kemudian meningkatkan ketanjaman polusi seperti yang terjadi di Marunda, dan juga sebelumnya juga terjadi penolakan oleh warga ketika pembukaan atau operasi terminal batubara di Cirebon maupun di Kalimantan Timur begitu. Ini menggambarkan yang pertama penegakan hukum, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah. Dan ini hal yang sistematis. Jadi ini adalah sebuah potret dari pengelolaan lingkungan hidup dan yang buruk gitu ya, dan bagaimana batubara masih mendapatkan tempat di Indonesia. Debu berterbangan di depan wajah tak menutup pandangan saya melihat parahnya dampak yang diakibatkan kerusakan lingkungan. Bayangkan, setiap hari pulang, menyisiri serpuhan debu tebal bertaburan di dalam rumah. Masker bukan lagi sebatas protokol pandemi, tapi satu-satunya cara yang kita tahu untuk menamengi diri dari rasa sesak. Anak-anak terpaksa bermain, bahkan belajar menghabiskan masa kecilnya berdampingan dengan taruhan nyawa. Udara bebas, satu dari segelintir hal di dunia ini yang bersifat cuma-cuma. Karenanya mungkin kita tak terbiasa memperjuangkannya, padahal justru itu tak tertakar harganya. Apa yang terjadi di Marunda hanya sebagian kecil dari dampak pengabaian lingkungan hidup. Ada banyak kasus serupa di sejumlah daerah yang lagi-lagi warga jadi korbannya. Kasus lubang tambang yang tak pernah tuntas di Kalimantan, pencemaran debu batubara di Muaro Jambi, dan pencemaran akibat limbah pembakaran batubara di berbagai kawasan PLTU. Lalu bagaimana jika ini tak pernah dituntaskan secara serius? Solusi mengatasi isu lingkungan semakin rumit pada setiap hitungan waktu yang ditunda. Ibarat debu, baru kita sadari keberadaannya ketika sudah menebal, menghitam, ketika tak lagi bisa hilang dalam 1-2 sapuan. Apalagi jika kita masih berdebat tentang siapa yang harus menyapu. Jangan sampai saat debu sudah mengurung, kita baru sadar segala persoalan tak ada artinya bila untuk bernafas saja kita tak lagi leluasa.